Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Dewan Juri dan segenap Dewan Guru, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Semoga beliau-beliau semua diberikan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan sepanjang zaman yang tidak ingin hidupnya mapan, sang proklamator yang tidak pernah naik motor, sang revolusioner yang tidak pernah pamer, yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak sih kalian ngerasa semua orang tuh ngetawain jalan yang kalian pilih? Misalnya nih, kalian lagi ngerjain sesuatu, tapi orang-orang malah bilang gini ke kamu, kamu ngapain sih capek-capek? Gak bakal berhasil tahu. Gitu juga yang dialamin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bayangin coba, beliau dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh membuat kapal yang besar. Tapi bikin kapalnya itu di tengah padang pasir, gak ada danau, gak ada laut, dan juga gak ada tanda-tanda hujan. Tapi Nabi Nuh tetap nurut. Beliau langsung bikin perahu tersebut, mulai potongin kayu, nebang-nebang kayu, paku-pakuin papan, dan ngangkat beban setiap hari. Dan sambil kerja, beliau juga dakwah, ngajakin orang-orang buat ikut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang didapat oleh Nabi Nuh dari orang-orang lain? Orang-orang lain malah ngejek Nabi Nuh, cibirin Nabi Nuh, dan ngolok-ngolok Nabi Nuh. Orang-orang malah bilang begini ke Nabi Nuh, woi Nuh, mau pelayaran kemana tuh? Ada juga yang bilang kayak gini, mau kemana Pak Nabi, mana hujannya? Terus ada lagi ngomong kayak gini, sakit jiwa nih orang, bikin kapal di tengah padang pasir. Tapi Nabi Nuh alaihissalam gak mundur. Beliau tahu tugasnya, bahwa tugas dia itu bukan bikin orang paham, tapi bikin Allah ridho. Dan pada akhirnya hari itu pun datang. Langit tiba-tiba gelap, awan numpuk kayak gunung, petir menyambar dan angin menderu. Hujan turun, bukan rintik-rintik, tapi deres, brutal. Gak cuma dari langit, tapi dari bawah juga. Banjir besar pun datang. Kapal yang dulunya ditertawakan sekarang jadi satu-satunya tempat aman. Yang dulu ngejek, itu mau udah tenggelam. Yang dulu menertawakan dan gak percaya, apalagi itu mau udah tertelan ombak. Dan yang selamat cuma orang-orang yang dulu ikut ke Nabi Nuh alaihissalam. Pesan moral dari kisah ini adalah, kadang ketaatan itu kelihatan aneh. Kadang jalan yang Allah suruh kamu ambil itu nggak masuk di logika manusia. Tapi tugas kamu itu bukan bikin orang lain paham. Tugas kamu cuma satu, yaitu taat. Dan orang yang paling taat, maka dia yang percaya. Dan yang paling percaya adalah orang yang paling siap. Mungkin sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khusma safa wada'il kadar. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.